Diawali dengan sebuah party yang sedang melakukan perburuan dan kebetulan mereka menjumpai beberapa monster langka yaitu Silver Slime. Salah satu rekannya pun memerintahkan agar mereka tidak gegabah sebab monster tersebut sangat sensitif terhadap gangguan sekecil apapun. Tapi tiba-tiba seorang pemuda langsung nyerentang menerjang ke arah para monster dan dengan begitu mudahnya setiap satu ayunan pedang saja bisa membuat mereka semua wassalam. Sehingga party yang tadi pun nampak tercengang karena tidak hanya mengalahkan monster langka dengan sekali hit saja, tapi juga si pemuda sangat beruntung sebab bisa mendapatkan beberapa item legendaris secara sekaligus. Meski demikian, namun di balik itu semua, pencapaian yang didapat oleh si pemuda yang bernama Takahashi Yukito tidak ia dapat begitu saja. Karena di kehidupan masa lalunya, Yukito adalah petualang rank perunggu abadi yang bahkan terus terjebak di lantai awal dungeon sampai ia pun menginjak usia 85 tahun. Terlebih masa itu juga situasi sedang gawat-gawatnya karena serbuan para monster mulai membludak hingga tidak ada tempat aman yang bisa mereka singgahi. Tentu saja para pemula pun jadi panik sampai lari berhamburan dan salah satu dari mereka meminta si kakek Yukito untuk ikut mengungsi juga. Namun ajakan tersebut dengan kasar si kakek tolak dan malah ia pun terus berjalan ke arah yang berlawanan. Di tengah kerumunan, si kakek yang sudah tua rentan ini pun tertabrak oleh salah satu petualang, tapi di sini ia pun tidak merasa kesal melainkan hanya penyesalanlah yang mengisi ruang hatinya. Ia pun teringat sudah beberapa dekade berlalu sejak awal munculnya para petualang di mana harusnya setiap mengalahkan monster, mereka akan mendapat kenaikan level yang dibarengi dengan peningkatan status dan bahkan jika beruntung mereka akan mendapatkan magic atau skill yang baru. Tapi yang terjadi pada Yukito justru sebaliknya, yaitu ia tidak bisa mendapatkan apapun meski levelnya sudah mencapai 98. Hal tersebut jelas membuat Yukito makin terbelenggu oleh penyesalannya, apalagi ia sudah berjuang keras untuk naik level dengan membasmi setiap monster yang ada di lantai tersebut. Akan tetapi, sampai di usia yang menginjak senja pun ditambah level yang hampir mentok, ia masih saja menjadi yang terlemah, sehingga kini ia berharap saat dirinya mencapai level maksimal yaitu 99, dirinya akan mendapat sebuah keajaiban. Sayangnya senjatanya pun sudah tidak mampu lagi menemani perjuangannya dan sekarang dengan tangan kosong, Yukito pun akan membasmi monster slime yang notabene-nya monster terlemah. Dengan begitu frustasi, ia pun menghabisi monster tersebut memakai berbagai cara dan saat ia berhasil mengalahkan si monster, notifikasi pun muncul memberikannya selamat sebab Yukito akhirnya mencapai level yang maksimal. Terlihat sekujur tubuhnya mulai bergetar sebab ia sudah tidak sabar berkah apa yang akan ia terima atas perjuangannya selama berpuluh-puluh tahun. Namun betapa kejamnya nasib yang harus ia tanggung karena sistem hanya memberikannya satu peningkatan status saja yang mana tentu hal itu membuat amarah Yukito kian tidak terbendung, apalagi rasa frustasi yang terus menggerogoti pikirannya sampai-sampai Yukito pun tidak sadar kalau gelombang serbuan monster sudah ada di dekat dirinya. Tanpa menghiraukan ratusan monster yang datang, ia pun terus meratapi kehidupannya yang begitu menyedihkan di mana perjuangannya malah berakhir sia-sia. Bahkan selama menjalani hidup dirinya terus direndahkan oleh orang-orang, tapi yang lebih menyakitkan bagi Yukito adalah ketidakmampuannya menyelamatkan hidup sang ibunda, ditambah lagi hidup adiknya harus hancur gara-gara kelemahan Yukito sendiri. Sehingga kini air mata yang berlinang pun turut menyertai kepasrahan Yukito sampai akhirnya sebuah kaki raksasa merenggut nyawanya. Ya, tidak cukup sampai di situ saja, notifikasi pun kembali muncul yang kali ini memberitahukan bahwa telah terjadi kesalahan fatal pada status sistem milik Yukito. Sistem pun mencoba melakukan perbaikan pada kehidupannya dan sebagai kompensasi, Yukito akan diberikan status tersembunyi yaitu status unik yang bahkan poinnya sampai mentok. Kemudian jantung kehidupan pun mulai berdetak lagi dan sekarang saat dirinya membuka mata, terlihatlah seorang mbak resepsionis yang tengah memberikannya sebuah lencana petualang.
Bingung, resah, dan gelisah ia rasakan sampai membuat Yukito mematung di tempat, tapi tanpa berlama-lama ia pun kemudian langsung mengambil lencana yang diberikan si mbak resepsionis. Masih sambil terselimuti kegundahan, ia pun berinisiatif mengecek tanggal di HP, yang mana Yukito pun sontak kaget sebab tidak percaya kalau dirinya kembali ke masa lalu. Jelas muncul pertanyaan di benak Yukito, terlebih hal terakhir yang ia ingat adalah perkataan sistem mengenai status miliknya. Namun ya lagi-lagi saat dicek hasilnya tetap sama saja mengecewakan. Akan tetapi ada sebuah keanehan di mana ia pun melihat ada fitur scroll tambahan di jendela statusnya, dan ternyata Yukito mendapat status unik yaitu keberuntungan level maksimal. Makin bingunglah Yukito sebab status tersebut tidak pernah muncul di kehidupannya yang dulu. Pasalnya kalau memang benar demikian, maka tidak mungkin ia harus hidup menjalani kesialan selama hampir 70 tahun. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Yukito pun berniat akan menguji status tersebut melawan monster di lantai pemula. Setibanya di dungeon lantai awal Tokyo, ia pun merasa nostalgia dengan lingkungan yang ada di sana, dan sudah pasti untuk mengujinya, Yukito akan berburu monster terlemah yaitu slime. Namun saat ia akan memulai, tiba-tiba ada monster slime lain yang bergerak dengan cepat ke belakang dirinya, dan ternyata sungguh sangat beruntung ia pun berhasil menemukan monster super langka yaitu Silver Slime. Saking langkanya melebihi gas LPG, Yukito pun hanya pernah melihatnya sekali seumur hidup, dan itu pun langsung kabur tepat saat si monster terdeteksi. Tapi kini si monster ada di depan kedua matanya sendiri, sehingga agar tidak kabur, ia langsung berupaya mengendap-endap mendekati si monster. Sayangnya langkahnya terhenti akibat ada panah nyasar dari petualang noob. Namun anehnya si monster yang terkenal sangat sensitif justru tidak kabur, dan malah si monster langsung ujuk-ujuk menyerang ke arah Yukito, meski untungnya ia masih sempat untuk menghindar. Di sini si monster akan bersiap kembali melakukan serangan lagi, dan tepat saat si monster tengah menerjang, Yukito pun dengan sigap langsung melakukan jurus counter. Alhasil core inti dari si monster pun terkena serangan telak, sehingga Yukito bisa menghabisinya hanya dalam satu serangan saja. Berkat hal itu pun Yukito mendapat peningkatan level sebanyak 4 kali, tapi sayangnya pedang yang baru saja ia beli malah harus rusak saat itu juga, karena memang Silver Slime bukanlah monster yang bisa ditangani oleh seorang pemula. Selang beberapa saat, sebuah cahaya terlihat dari tubuh si monster slime, yang mana Yukito pun nampak terkejut sebab muncul sebuah drop item super langka, dan lebih jackpotnya lagi, item tersebut merupakan item peringkat S yaitu Great Sword Silver Slime. Ya, karena sudah ada pedang lagi, maka Yukito akan berburu kembali. Bagai terkena sambaran petir Zeus, kali ini ia berhasil menemukan Silver Slime lagi, yang bahkan jumlahnya ada 4. Mirip seperti sebelumnya, para monster itu pun malah menyerang serempak ke arah Yukito, tapi sekarang dengan adanya pedang legendaris, ia pun berhasil menebas mereka satu persatu hanya dengan sekali serang, dan gilanya setiap serangannya selalu kritikal. Satu set item legendaris pun kini berhasil ia dapatkan, dan tak cukup sampai di situ saja, ia kembali melanjutkan perburuannya, serta setiap kakinya melangkah, Yukito terus bertemu dengan Silver Slime lagi dan lagi untuk dianiaya. Waktu pun berlalu ke sore hari, di mana kini ia mulai percaya dengan keajaiban yang terjadi pada dirinya. Sambil rebahan di atas rumput yang diiringi angin sepoi-sepoi, ia pun mulai yakin dengan adanya status keberuntungan ini, maka sekarang ia bisa menyelamatkan nyawa sang ibunda, dan satu lagi yang tidak kalah penting yaitu mengembalikan kebahagiaan sang adik. Ngomong-ngomong soal adik dan ibu, Yukito malah baru sadar apakah di kehidupannya yang sekarang ia masih memiliki keluarga. Sehingga untuk memastikan hal itu, ia pun langsung bergegas untuk pulang ke rumah, karena memang dalam ingatan Yukito sudah puluhan tahun dirinya ditinggal keluarga. Sesampainya di kontrakan, Yukito justru bingung sebab ia lupa kamar mana yang sebelumnya ia huni. Ia pun melihat ada nama keluarga Takahashi di kamar 203, tapi saat ia akan membuka pintu, kebimbangan menyelimuti dirinya karena mau bagaimanapun, sudah sekian lama ia tidak bertemu dengan mereka.
Tiba-tiba ada seseorang yang membuka pintu duluan dan terlihatlah wajah cantik berseri-seri penuh keimutan dengan memakai seragam sekolah tengah menyambut kepulangan sang kakak yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah sang adik tercinta yang bernama Takahashi Nozomi. Serta di sini Yukito pun langsung garcep mendekap erat sang adik yang mana membuat Nozomi bingung sebab tiba-tiba kakaknya bersikap sangat aneh. Namun terlepas dari itu semua, yang Yukito lakukan adalah bentuk kerinduan terdalamnya akan pertemuan dengan keluarganya kembali. Dan di kehidupannya yang sekarang, Yukito berjanji akan melakukan yang terbaik untuk terus menjaga mereka berdua. Setelah itu, Yukito menceritakan semua yang terjadi dari awal kepada adiknya dan Nozomi merasa kagum sebab Yukito memiliki status lakta terbatas yang kemungkinan hal itu bisa menyelamatkan nyawa ibu mereka. Kemudian berpindah ke esok hari di mana Yukito menjual semua hasil lotingannya, lalu uang tersebut ia pakai di pelelangan untuk membeli potion tingkat tinggi yaitu status ailment recovery potion. Kini terlihat ia sudah tiba di rumah sakit bersama Nozomi untuk melihat kondisi sang ibunda tercinta dan ibu mereka pun tentu senang akan kedatangan kedua anaknya apalagi putri kecilnya membawakan buah tangan berupa puding kesukaan sang ibu. Meski demikian, sang ibu juga meminta agar mereka tidak terlalu boros mengingat kondisi finansial keluarganya yang pas-pasan. Tapi Yukito menimpali kalau sekarang keluarga mereka tidak perlu khawatir soal uang dan tidak hanya itu, Yukito juga membawakan hadiah lain untuk sang ibu yaitu potion tingkat tinggi yang baru saja ia dapatkan di pelelangan. Ya, dengan bangga Nozomi memberitahukan kalau potion tersebut adalah jeripayah kakaknya sebagai seorang petualang. Kendati di sini ibu mereka jelas bingung karena belum genap 1 minggu, tapi Yukito sudah mampu untuk membeli barang tingkat atas dan untuk menenangkan kekhawatiran sang ibu, Yukito pun menimpali kalau yang ia punya hanyalah sebuah keberuntungan. Setelahnya sang ibunda pun meminum potion tersebut dan tak butuh waktu lama, efeknya langsung bereaksi seketika. Beliau pun merasakan tarikan nafasnya kini kembali normal, terlebih tubuhnya juga terasa jauh lebih bugar daripada sebelumnya. Sehingga kedua kakak beradik ini pun sangat bersyukur karena akhirnya usaha mereka membuahkan hasil. Dan sebagai anak yang berbakti, Yukito pun akan menyuapi puding untuk ibundanya sebab tahu kalau potion tersebut rasanya tidak enak. Hari demi hari berlalu di mana kondisi sang ibu pun berangsur membaik dan hanya tinggal beberapa rehabilitasi saja maka sang ibunda akan diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Kemudian tibalah hari yang memperlihatkan sang ibunda beserta kedua anaknya bisa berkumpul kembali di kontrakan dan di sini Nozomi pun sangat senang sebab ibu mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Akan tetapi tidak untuk Yukito karena ia sadar kalau potion yang sebelumnya diberikan bukanlah ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit secara mutlak. Dan untuk benar-benar menyembuhkan penyakit yang diderita sang ibunda, Yukito pun berniat akan mendapatkan potion tingkat legendaris yaitu eliksir. Mendengar hal itu, Nozomi teringat kalau benda tersebut sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Pasalnya, salah satu petualang tingkat atas telah berhasil mendapatkannya, apalagi rumor mengenai khasiat eliksir yang bahkan bisa menghidupkan orang mati. Sayangnya benda super langka tersebut tidak tersedia di pasaran sehingga untuk mendapatkannya, seorang petualang harus menelusuri lantai yang lebih dalam dari lantai 50. Karena mau bagaimanapun setelah bersusah payah mengalahkan monster untuk mendapatkan item langka tersebut, maka pasti si petualang tidak akan melepaskannya begitu saja. Akibatnya, Yukito pun harus mencarinya dengan tangan sendiri dan di sini Nozomi menanyakan apakah kakaknya sanggup untuk pergi ke lantai yang sama seperti si petualang tadi, namun Yukito menimpali kalau hal itu normalnya jelas mustahil. Karena dengan levelnya yang sekarang, ia cuma akan menjadi sasaran empuk bagi para monster di sana. Akan tetapi hal tersebut memang mustahil jika dilakukan secara normal, tapi tidak untuk Yukito yang sekarang. Sebab dengan pengetahuan dari masa lalunya, Yukito memiliki cara lain untuk bisa mendapatkannya, yaitu dengan cara mengalahkan Ancient Golem yang menjadi bos lantai 20.
di mana item unik dari drop monster tersebut adalah eliksir sendiri. Meski persentase untuk mendapatkannya jauh lebih rendah daripada yang ada di lantai 50, tapi dengan status laki yang ia miliki, sambil menyeringai Yukito pun yakin akan bisa memperolehnya. Dan di sini adiknya pun heran dengan ekspresi yang baru saja dibuat oleh kakaknya tadi. Tapi terlepas dari itu semua, Nozomi tetap percaya pada kemampuan sang kakak. Lalu sekarang sambil menenggak minuman bersama adik tercintanya, ini cuma jus jeruk ya, Yukito pun akan melakukan persiapan untuk mewujudkan rencananya tersebut. Hari pun berlalu yang kini memperlihatkan Yukito telah siap untuk melakukan perburuan. Tidak hanya membawa great sword-nya saja, tapi juga ia mengenakan pakaian yang sudah di-coating dengan air mata silver slime. Di sini Nozomi merasa heran sebab kakaknya hanya terlihat memakai perlengkapan yang ala kadar, namun Yukito beralibi kalau ia memang tidak bisa mengenakan armor apapun karena ternyata meski sudah naik level, sistem pada status Yukito masih saja seperti dulu, yaitu tidak ada peningkatan 1 poin pun. Yang mana itu berarti kalau ia tetap tidak memiliki persyaratan untuk mengenakan sebuah armor yang bahkan levelnya rendah sekalipun. Tapi meski demikian, Yukito masih diberikan berkah untuk menerima skill baru dalam kenaikan levelnya. Dan Nozomi memberikan saran kalau kakaknya ingin peningkatan status, maka ia bisa berburu di lantai 5 dungeon, yaitu Alice Crown. Yukito pun membenarkan pernyataan dari Nozomi karena di sana memang ada drop item langka yang disebut dengan Miracle Fruit. Lalu ia pun pamit untuk berangkat, namun tidak lupa sang adik yang imut cantik jelita ini pun memberikan bekal makan siang untuk sang kakak, dan sekarang Yukito pun benar-benar akan berangkat untuk menuju Alice Crown. Akhirnya Yukito tiba juga di lantai 5 dungeon daerah Tokyo. Lantai tersebut didominasi oleh spesies monster tipe tanaman yang memiliki kemampuan untuk mengelabui petualang pemula. Sambil mengecek map, Yukito menduga kalau lantai ini baru saja ditaklukkan oleh salah satu petualang, dan sekarang ia akan menuju sarang monster trend, di mana dijelaskan dulu kalau monster tersebut cukup berbahaya karena selalu menyergap musuh menggunakan penyamaran. Namun berkat pengetahuan yang ia miliki, Yukito bisa dengan mudah membongkarnya, dan benar saja batu yang tengah ia lempar pun langsung membangunkan si pohon tren. Akibat hal itu si pohon pun kini murka dan ia bersiap akan menyerang ke arah Yukito. Di sini Yukito mengaktifkan skill Bullseye dan hanya dengan satu tebasan saja Yukito mampu memberikan serangan kritikal yang langsung membuat si pohon wassalam. Tepat seperti yang sebelumnya didiskusikan bersama Nozomi, si pohon pun lalu menjatuhkan item langka yaitu Miracle Fruit. Lalu Yukito langsung memakan buah tersebut dan meski rasanya sangat tidak enak, tapi berkat Miracle Fruit akhirnya Yukito pun bisa merasakan peningkatan status. Kendati hanya meningkat 1 poin saja, tapi Yukito yakin dengan metode ini, bahkan dirinya yang petualang lemah pun bisa menjadi sangat kuat. Setelah itu, ia pun lanjut berburu lagi dan setiap monster trend yang ia temui langsung dianiaya untuk diperas drop itemnya. Sehingga, kini status Yukito pun meningkat drastis sampai efek Miracle Fruit pun mentok. Tidak lupa juga ia beristirahat untuk menyantap bekal makan siang yang diberikan oleh Nozomi tercinta, dan sesudahnya ia akan berencana untuk mengakhiri perburuan tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Yukito pun disergap oleh 2 petualang asing dan mereka pun berniat akan mendisiplinkan Yukito sebab telah berani mengganggu jalur perburuan mereka. Lalu terlihat 2 pemuda kulehe di mana si Jangkung memiliki gigi emas yang begitu menonjol, sementara yang Bantet memiliki cincin emas di jari bantetnya. Yukito menduga kalau mereka adalah petualang ilegal dan si Bantet membenarkan perkataan tersebut. Tapi yang menjadi masalah utama niat mereka menyergap Yukito sebab mereka ingin merampas perlengkapan yang ia miliki. Sekarang si Jangkung pun langsung menerjang ke arah Yukito menggunakan Beasting Attack dan Yukito menyadari kalau serangan tersebut memiliki akurasi mutlak meski sebagai gantinya si pengguna harus kehilangan 30% daya serang.
Tapi berkat adanya coating dari air mata Silver Slime, Yukito pun mampu mengurangi dampak serangannya sampai setengah, sehingga kini malah si Jangkunglah yang harus rungkat. Di sini Yukito sangat bersyukur sebab kalau bukan karena skill keberuntungannya, maka pasti kini tubuhnya sudah bolong. Sementara itu si Bantet sampai tercengang karena si Jangkung atau yang bernama Yamada bisa dikalahkan hanya dalam satu serangan. Kemudian si Bantet yang murka akan menyerang Yukito menggunakan kemampuan sihir jarak jauh, namun Yukito malah terlihat santai menanggapi ancaman tersebut. Sehingga si Bantet menganggap kalau Yukito tidak mampu melawannya karena jarak di antara mereka terpaut cukup jauh. Akan tetapi, Yukito langsung mengambil sesuatu dari inventarisnya dan terlihatlah sebuah tongkat sihir yang memiliki berbagai macam bunga sebagai hiasannya. Yang mana Yukito pun mendapatkan item tersebut dari salah satu monster trend. Anehnya si Bantet pun sampai tertawa terbahak-bahak, apalagi ia tahu kalau meski tongkat yang bernama Nonsense Staff merupakan item langka, tapi karena serangannya yang random parah, maka para petualang pun menganggapnya item sampah. Terlebih, rumor buruk tentang tongkat tersebut sudah tersebar luas di internet, yaitu kemungkinan untuk menggunakan serangan magic biasa saja hanya sekitar 30%, sementara sisanya lebih rendah dari itu dan bahkan parahnya lagi, memiliki 40% kemungkinan untuk gagal casting. Kemudian terlihat kalau Yukito tengah mencoba peruntungannya untuk mengcasting magic spell. Tapi di sisi lain, si Bantet yakin kalau Yukito akan gagal dan meski jika Yukito beruntung bisa menggunakan magic tingkat menengah, namun si Bantet sangat percaya diri karena dengan jubah penyihir yang mampu meningkatkan kekuatannya sampai 50 poin, ia akan dengan mudah melumat jenis magic apapun. Ya, kini persiapan si Bantet telah selesai dan ia menyerang Yukito menggunakan sihir bola api. Serangan itu pun melesat kuat ke arah Yukito, tapi konyolnya Yukito malah menguap di tengah pertarungan. Tak lama berselang, ia juga telah selesai dengan persiapannya, lalu Yukito mengcounter serangan si Bantet menggunakan api juga. Akan tetapi, bola yang diciptakan oleh Nonsense Staff jauh lebih besar, bahkan terlihat malah mirip dengan meteor, sehingga saat serangan mereka akan beradu pun perbandingannya sangat jelas bagai jeruk MBG melawan buah sawit. Teriakan ketakutan pun terdengar dari si penjahat Bantet, terlebih bola api miliknya sendiri langsung lenyap tanpa ada perlawanan. Ditambah saat meteor tersebut mendekat, si Bantet merasakan hawa panas yang luar biasa, bahkan jubah yang tadi ia banggakan pun malah terbakar duluan dan lebih parahnya lagi, saking mengerikannya serangan tersebut, si Bantet pun sampai ngompol di celana. Meteor pun menghantam dengan sangat keras hingga terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Hantamannya pun terukir di tanah sampai menciptakan kawah kecil dan terlihatlah si penjahat Bantet kini berubah jadi Titan abnormal panggang yang langsung rungkat di tempat. Sementara itu, Yukito agak kecewa sebab tongkatnya hanya bisa sekali pakai dan dengan begitu enteng ia pun membuang tongkat tersebut sembarangan. Lalu sembari berjalan pergi, Yukito pun dengan kerenya berkata kalau ia hanya sedang beruntung saja. Tak disangka niatannya pun diurungkan dan setelah melihat dua penjahat kulehe tergeletak di tanah tidak wala kaya, Yukito pun merasa kasihan di mana ia akan membawa mereka pergi keluar dungeon. Tapi untuk jaga-jaga, ia pun mengikat mereka berdua menggunakan tanaman rambat. Lalu kini layaknya karakter game yang tengah membawa party beban, Yukito menggusur keduanya sampai ke lantai atas dan sebagai warga negara yang berbudi luhur, ia pun langsung menyerahkan mereka berdua ke tangan bapak-bapak polisi. Keesokan harinya, Yukito pun kembali untuk melakukan laporan di guild petualang dan ia meminta maaf sebab laporannya harus tertunda akibat ada sedikit kendala saat ia akan pulang dari dungeon. Namun sungguh di luar dugaan, kebaikan yang Yukito lakukan dengan membawa dan menyerahkan dua penjahat kulehe malah memberikannya keuntungan untuk mendapatkan sebuah promosi. Dan kini ia pun resmi menyandang peringkat Silver Adventure.
Kendati demikian, Yukito malah meresponnya dengan gelagat bingung. Pasalnya ia sadar kalau untuk naik peringkat, seorang petualang berbakat saja membutuhkan waktu paling cepat sekitar 3 tahun. Itu pun dengan syarat si petualang harus menyelesaikan banyak misi permintaan supaya mendapatkan poin kontribusi dari guild petualang. Akan tetapi di sini si mbak resepsionis mengatakan kalau ini sudah sepantasnya diberikan kepada Yukito sebab 2 orang yang kemarin ia serahkan ke polisi merupakan anggota dari The Red Arm yang konon kabarnya merupakan organisasi kriminal. Dan akibat hal tersebut, Yukito pun dihadiahi poin kontribusi berlimpah, apalagi 2 penjahat kemarin memiliki rank yang setara dengan petualang tingkat silver. Meskipun terlihat masih ragu sebab ia bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah, tapi seperti biasa Yukito mengatakan kalau ia hanya sedang beruntung saja. Si Mbak pun menimpali jika Yukito terlalu merendah dan ia juga menambahkan kalau kini Yukito bisa berpetualang di lantai 10 ke atas, yang mana dijelaskan kalau setiap peringkat memiliki batasan untuk lantai tertentu, yaitu rank perunggu hanya bisa sampai ke lantai 10, sementara untuk rank silver mereka dibatasi sampai lantai 30, tapi tidak untuk rank gold di mana mereka bisa bebas ke lantai berapa saja. Sekarang setelah menerima lencana petualangnya, Yukito memutuskan untuk pulang. Dan sambil berjalan, ia pun bergumam kalau mungkin saja keterlibatan dirinya dengan kedua penjahat kemarin merupakan bagian dari keberuntungannya. Namun tak berselang lama langkahnya dihentikan oleh seorang kakek yang terlihat seperti CEO dan beliau ingin mengkonfirmasi apakah Yukito merupakan petualang yang telah mengalahkan 2 penjahat kulehe tersebut. Anehnya setelah mendengar penjelasan Yukito, tubuh dari si kakek pun bergetar seolah memendam kemarahan, tapi tak disangka beliau langsung menggenggam tangan Yukito seraya mengucapkan terima kasih karena ternyata 2 penjahat tersebut merupakan orang yang telah merenggut nyawa putranya dan ia sudah berupaya sangat lama untuk mencari keadilan. Dikarenakan penegak hukum pun bahkan tak sanggup menyentuh kelompok mereka. Si kakek pun sangat berterima kasih atas apa yang Yukito lakukan sampai ia rela membungkuk di hadapannya. Meski Yukito beralasan kalau ia hanya menjalankan tugasnya saja sebagai petualang, namun si kakek benar-benar bersyukur karena sekarang ia bisa pergi ke makam anaknya dengan penuh senyuman untuk menyampaikan kabar baik ini. Setelah si kakek beranjak pergi, perasaan aneh pun dirasakan oleh Yukito sebab baru pertama kali ia mendapatkan ucapan terima kasih. Terlebih sebenarnya ia juga memiliki umur yang hampir sama dengan si kakek yang tadi, apalagi Yukito paham betul bagaimana rasanya kehilangan seseorang. Akan tetapi ia sontak teringat kalau di masa itu juga bumi akan dihadapkan dengan kekacauan yang luar biasa, dan sebagai orang yang mengetahui masa depan, Yukito pun berpikir keras bagaimana ia harus mengatasi hal tersebut. Namun untuk sesaat ia tidak mau terlarut dalam kebimbangan karena sekarang ia memiliki prioritas yang lebih penting, yaitu menyelamatkan nyawa sang ibunda. Scene pun kemudian berpindah ke suatu tempat yang kali ini memperlihatkan si pria botak beranting gebrak tengah marah-marah sambil mengebrak meja. Ia pun murka sebab bawahannya si Jangkung Yamada dan si Bantet Hashimoto bisa dikalahkan oleh petualang pemula, tapi yang membuatnya panik karena dengan tidak adanya mereka, maka otomatis pendapatannya pun berkurang untuk disetorkan ke bos besar. Sehingga kini si pria botak pun akan berniat membalaskan dendam keduanya kepada Yukito. Kendati demikian, ia tidak mau terburu-buru sebab Yukito pasti cukup kuat sampai bisa mengalahkan mereka berdua hanya dengan seorang diri. Tapi kemudian ia mengambil jubah putih dan sambil mengenakannya, si pria botak pun sudah memiliki rencana untuk menghabisi Yukito. Waktu pun berganti yang kali ini memperlihatkan Yukito sudah sampai di lantai 15, yaitu Lonely Dead Mountain. Tempat ini merupakan lembah berangin dengan permukaan yang cukup curam, di mana tentu akan sangat sulit untuk dilewati oleh petualang yang berkelompok. Terlebih rumor mengatakan kalau di tempat ini juga terdapat persemayaman para penjahat kriminal. Kemudian untuk memudahkan langkahnya, Yukito pun menggunakan pedangnya sendiri sebagai pijakan untuk memanjat, akan tetapi Yukito pun sudah ditunggu oleh sesosok monster burung yang langsung menerjang ke arahnya, dan dengan begitu sigap Yukito langsung menebas si burung tersebut.
Serta memang ini adalah rencana Yukito untuk farming karena ia sudah kehabisan monster di lantai pemula gara-gara terus-menerus dieksploitasi. Tidak hanya si burung saja, ia pun menghantam bola biji yang keras, mirip kacang walnut sih ya? Apa mirip biji ya? Dan juga ada burung serta terenggiling yang menjadi korban penganiayaannya. Dengan begitu, ia mendapat banyak poin pengalaman termasuk dengan beberapa item yang langka juga. Namun di sisi lain ada si pria botak berjubah tapi bukan Saitama yang sedang mengawasi Yukito, dan ia pun mengkonfirmasi bahwa target yang tengah ia incar adalah benar Yukito sendiri. Di sini si pria botak terus mengawasi Yukito dengan hati-hati sampai akhirnya malam pun tiba. Namun Yukito tidak terlihat menurunkan kewaspadaannya sehingga si botak pun langsung berpikir keras. Tapi karena ini adalah daerah kekuasaannya dan sepertinya Yukito akan cukup lama berpetualang, maka ia pun kini mendapatkan ide cemerlang dan ia langsung berlari ke suatu tempat. Dijelaskanlah kalau rencana dari si pria botak beranting Jebrag adalah memanfaatkan ekosistem monster yang ada di area ini, di mana ia pun memulai rencananya dengan mengurangi predator puncak terlebih dahulu, lalu kemudian ia akan meningkatkan jumlah monster lemah di area ini supaya jumlahnya bisa membludak. Sekarang si botak pun tinggal duduk manis saja menunggu waktu, apalagi ia sadar kalau para monster serangga bisa berkembang biak dengan sangat cepat. Yang mana itu berarti kalau ia tidak perlu sampai mengotori tangannya sendiri, karena kematian seorang petualang akibat serbuan monster hanya akan dianggap sebagai sebuah kecelakaan saja. Waktu pun beralih ke esok hari, di mana si botak sudah siap dengan rencananya. Ia pun tinggal melakukan finishing touch dengan menaburkan bubuk anti serangga agar para monster bisa menggila, dan benar saja ribuan serangga pun langsung mengamuk berhamburan keluar sarang, sementara si botak tetap aman sebab jubah putih yang ia kenakan adalah item unik untuk menyembunyikan hawa keberadaannya. Di sisi lain, di tempat yang berbeda, Yukito terlihat anteng menganiaya monster babi, tapi seketika itu juga ia pun mendengar suara gemuruh dari kejauhan. Dan saat ia melihat ke belakang, Yukito pun begitu syok saat menyaksikan monster serangga yang jumlahnya tak terhitung sampai-sampai terlihat seperti gumpalan awan badai. Mencoba untuk tidak panik, ia pun berniat akan menyerang mereka semua, tapi karena jumlahnya terlalu banyak, maka dengan berat hati ia pun harus kabur menjauh sembari berpikir untuk mencari petualang lain yang bisa diajak kerjasama. Meski jelas hal itu sulit sebab area ini sangat curam dan luas. Namun tak berselang lama, ia langsung teringat kalau di masa lalunya, Yukito pernah mendengar bahwa di lantai ini terdapat base persediaan, yang mana letaknya berada di Gua Debu Merah, tapi untuk beberapa alasan, saat ini lokasi tersebut tidak tertera di buku panduan. Akhirnya tak butuh waktu lama, dengan berbekal pengetahuannya di masa lalu, Yukito pun bisa sampai ke Gua Debu Merah. Dan untuk mencapai lokasi yang ada di seberang tanpa berlama-lama, ia pun langsung nyorodot dengan sangat cepat, lalu kemudian menggunakan si bangkong belang sebagai pantulan untuk meloncat ke tujuan. Anehnya, di lokasi tersebut hanya ada dinding batu biasa, tapi ia langsung sadar kalau terdapat sedikit perbedaan warna yang ada di tengah-tengah. Ia pun langsung berteriak meminta bantuan mereka, tapi anehnya lagi tidak ada satupun orang yang merespon, sehingga kini Yukito pun berinisiatif untuk menghancurkan pintu masuk tersebut. Dan setelah pintunya hancur, Yukito justru terdiam mematung karena para petualang yang ada di dalam ternyata tengah menjadi korban penyekapan.